Ustadz, mengapa suami sensitif jika berbicara masalah finansial rumah tangga? Dan bagaimana solusi agar kami bisa berinteraksi dengannya ketika membicarakan masalah finansial rumah tangga? Memang Ibu, masalah finansial sangat sensitif karena kewajiban suamilah untuk mencarikan nafkah. Iya. Maka kewajiban ibu jangan punya sifat ingin tahu. Mas, saya pengen tahu tabungan kamu berapa sih sebetulnya di bank. Gak bagus, Bu. Suami kalau ditanya begitu marah. Kenapa? Karena ibu sudah masuk dalam perkara yang itu bukan urusan ibu. Bukan urusan ibu untuk bertanya tentang duit suami, bukan. Ibu itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa menghitung-hitung kekayaan suami, bukan. Yang diperintahkan oleh Allah kepada ibu menaati suami, menjalankan sebagaimana seorang istri menjalankan dalam hak-hak suami dan yang lainnya. Makanya tidak ada satupun ibu para sahabat yang bertanya kepada suaminya, Mas, ya kamu duitnya berapa sih? Ya, gaji kamu berapa sih? Nggak ada, Bu. Dahulu, Bu. Ibu-ibu kok ngobrol? Dengerin. Dahulu ibu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya datang ke Rasulullah minta tambahan nafkah. Minta tambahan nafkah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah marah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istri-istrinya selama 29 hari. Sampai-sampai sebagian sahabat ada yang menganggap bahwa Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Setelah selesai 29 hari, Rasulullah SAW memanggil istrinya satu-satu lalu ditanya, jika kamu lebih memilih Allah dan Rasulnya, kamu akan tetap jadi istriku. Tapi kalau kamu lebih memilih dunia, aku akan ceraikan kamu dengan cara yang baik dan aku akan berikan kamu ke dunia. Ternyata istri-istri Nabi lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibu, memang sangat-sangat sensitif sekali kalau suami ditanya masalah finansial, pasti itu. Yang jelas ibu sudah diberikan nafkah yang cukup, alhamdulillah, bersyukurlah. Ibu sudah diberikan oleh suami sesuatu yang cukup, berupa makan, pakaian, demikian pula untuk anak-anak, cukup, udah selesai. Enggak usah mikir yang lebih dari itu. Jadilah wanita yang qanaah, merasa puas dengan yang ada. Kecuali kalau memang suami tidak memberi kepada ibu yang cukup. Sebulan cuma dikasih 300.000 coba Ustadz. Sementara kebutuhan lebih banyak dari itu. Akhirnya saya yang harus banting tulang mencari nafkah kelebihannya. Wah, ini berarti suami yang gak punya tanggung jawab, dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suami sudah memberikan yang cukup kepada ibu, sudah memberikan rumah, sudah memberikan, Masya Allah, alhamdulillah, masih aja ibu ngulik-ngulik suami, supaya diberi yang lebih. Ini sebetulnya akhlak yang buruk dari seorang istri, ibu. Tidak baik seorang istri melakukan itu. Saya ingin bertanya, apabila ada seorang suami bermaksiat seperti berjudi, main perempuan, tapi berbuat baik pada anak-anak orang lain, apa masih harus ditaati tuh suami? Ibu, kalau suami ibu berbuat maksiat kepada Allah, maka ibu jangan maksiati Allah dengan cara memaksiati suami. Kalau suami ibu berbuat maksiat, jangan balas maksiat suami dengan maksiat ibu kepada suami.
Karena maksiat suami itu dosanya untuk dia, bukan untuk ibu. Maksiat suami adalah merupakan kesalahan yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Ustadz, saya mana bisa terima kalau ternyata dia main perempuan lain, berbuat maksiat, judi dan yang lainnya. Ya, memang seorang mukmin harus mengingkari. Wanita yang salihat tidak akan ridha suaminya berbuat maksiat kepada Allah. Maka dari itulah nasihati, dakwahi, terus nasihati, dakwahi. Tapi kalau dia memerintahkan tetap taati. Kalau ternyata dia tidak ada perubahan, malah menyuruh ibu dan menyeret ibu kepada maksiat, ya sudah. Ya. Lebih baik ibu menghindar darinya, ya, dengan cara berlepas diri darinya. Bagaimana seharusnya istri bersikap apabila suami melarang istri bekerja, sementara kondisi ekonomi keluarga sangat kekurangan dan cara satu-satunya untuk membantu ekonomi keluarga adalah dengan istri bekerja. Dalam hal ini penghasilan suami benar-benar sudah tidak mampu memenuhi biaya pendidikan anak-anak dan biaya kehidupan sehari-hari. Bu, kondisinya Masya Allah, suami sudah tidak bisa membiayai pendidikan anak-anak, bahkan kehidupan sehari-hari aja nggak bisa. Ibu mau bekerja dilarang sama suami, oke. Kalau memang suamimu melarang ibu, berarti ibu harus memberikan pikiran dan masukan-masukan yang bermanfaat sama suami. Mas, kamu kan melarang saya bekerja, sementara untuk kehidupan sehari-hari saja nggak cukup, gimana ini mas? Terus gimana dong, ini kan sudah rezeki dari Allah, tapi kan mas, kita harus ada usaha. Bagaimana caranya supaya bisa tertutupi ini kebutuhan sehari-hari ini? Ya. Berikan masukan, bagaimana mas kalau saya belajar menjahit, nanti saya buka jahit menjahit. Bagaimana kalau saya belajar bikin kue, bikin makanan yang enak, nanti saya makanan-makanan itu bisa dijual di warung-warung dan yang lainnya. Ya, bagaimana kalau saya bikin sebuah kerajinan itu bisa dijual di toko-toko dan yang lainnya. Nah, coba ibu memberikan masukan. Terkadang ada jenis suami itu yang tidak pikirannya nggak bisa berkembang, bagaimana sih caranya berbisnis dan yang lainnya gitu loh. Coba ibu berikan masukan. Ya. Jalan-jalan solusi-solusi yang mudah-mudahan itu bermanfaat buat suami ibu agar dia mau bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Yang kedua, ibu harus punya senjata qanaah. Qanaah itu merasa puas dengan yang ada. Ya, Rasulullah SAW, Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila kamu punya hati yang sangat qanaah, merasa puas dengan yang ada, maka kamu dengan para pemilik dunia, para raja dunia itu setara. Memang qanaah itu mahal. Rasulullah bersabda apa bu? Man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ya, tuba liman aslam, tuba, keberuntungan, pohon di surga bagi siapa? Orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki yang pas-pasan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, namun ia sangat qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan tersebut. Rasulullah mendoakan supaya dia diberikan tuba, kebahagiaan di dunia dan akhirat, pohon di surga. Masya Allah. Ya. Kalau suami mengajak kepada acara-acara yang bid'ah, apa harus menaatinya? Tidak boleh. Tidak boleh menaati suami kalau suami mengajak kepada acara-acara yang bid'ah. Karena acara yang bid'ah itu bu, perkara yang dilarang dalam syariat.
Allah dan Rasulnya melarang perbuatan bid'ah, melarang. Seluruh ulama sepakat akan haramnya bid'ah. Nggak boleh berbuat bid'ah dalam agama. Karena agama bid'ah itu hakikatnya merubah-rubah aturan syariat. Memasukkan yang bukan syariat kepada syariat. Maka ini jelas perkara yang berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika dalam keadaan kesal, saya tetap menaati suami dan tetap melayaninya seperti biasa, namun dengan wajah cemberut. Ya. Ibu, kalau wajah ibu cemberut, suami jadi kesal lagi sama ibu, malah runyem. Suami bilang, kenapa sih wajahnya cemberut gitu? Kan kesal suami dicemberutin. Ya. Jadi gimana dong? Berusahalah ibu untuk tersenyum walaupun hati ibu kesel. Apa perlu saya pakai topeng yang lagi senyum, Ustaz? Ya. Ya, itulah memang ya, melawan hawa nafsu ini memang berat sekali, Ibu. Makanya di saat ibu kesal, ibu berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan pahala yang besar di saat saya kesal ini. Ya. Saya tetap berusaha untuk bagaimana saya tidak dimurkai oleh Allah di saat saya kesal sama suami ini. Maka ya, tetap berusaha tersenyum semaksimal mungkin tersenyum. Ya. Saya seorang ibu rumah tangga yang sedari muda selalu mengalah. Dan apapun kemauan suami selalu saya turuti. Saya ingin sekali curhat mengenai sifat ayahnya kepada anak saya. Boleh enggak Ustadz? Bu, ibu berkata sedari muda selalu mengalah. Apapun kemauan suami saya turuti. Seakan-akan ibu ingin berkata begini, sudah saatnya saya enggak mengalah. Ya. Ini salah besar, ibu salah besar. Dan ibu memang harus selalu begitu sampai ibu meninggal dunia. Sebab kalau ibu tidak begitu, ibu tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali ibu merasa punya jasa dengan perbuatan seperti itu. Kenapa? Sebab itu semua karunia Allah yang Allah berikan kepada ibu. Allah jadikan ibu mau mengalah, mau menuruti kemauan suami, itu pahala besar buat ibu, selesai. Kemudian ibu ungkit kepada suami, batal semuanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit, menyakiti hati. Kata para ulama, mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada seseorang membatalkan amalan kita tersebut. Maka ketika ibu mengungkit kepada suami, saya ini sudah sedari muda ya mengalah sama kamu dan yang lainnya. Bu, jangan mengungkit, tolong. Sebab kalau ibu mengungkit-ungkit, saya khawatir Allah batalkan amalan ibu, percuma itu. Berpuluh-puluh tahun ibu bersabar. Gara-gara ibu mengungkit-ungkit, akhirnya Allah batalkan amalan ibu. Hati-hati ibu-ibu. Ya. Jadi saya mau curhat, ini masalah sifat dia kepada anak saya gimana ya Ustadz? Di sini banyak Ustadz insya Allah untuk bisa ibu curhat. Ada Ustadz Fauzi dan Ustadz yang lainnya, mereka lebih tua dari saya, lebih berpengalaman dalam rumah tangga. Ya. Apabila seorang suami tidak pernah menjadi imam dalam sholat di rumah, itu hukumnya gimana? Bagus. Karena kewajiban suami sholat di masjid, bukan di rumah. Masa ibu maunya suami sholat di rumah? Ya. Justru ibu harus berkata sama suami, Mas, kok kamu sholat di rumah? Kayak cewek. Emang kenapa? Kan Rasulullah menyuruh.
Allah dan Rasulnya juga menyuruh supaya suami laki-laki pergi ke masjid. Udah kamu pergi ke masjid, sholat sana. Ya. Jadi kalau ternyata si suami nggak pernah menjadi imam dalam rumah karena dia selalu pergi ke sholat ke masjid, bagus ibu. Ibu harusnya dukung dong. Dukung. Ya. Tapi ini suaminya udah nggak pergi ke masjid, di rumah pun nggak mau berjamaah sama istri. Ya, gimana tuh Ustadz? Oh mungkin suami nggak punya hafalan Quran, malu dia bu sama ibu. Mungkin tajwidnya masih beletak-beletuk sementara ibu sudah pinter. Ya, berikan solusi kepadanya. Mas, kita ngapalin Quran yuk. Ya. Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki menikah lebih dari satu laki-laki, nah loh, di akhirat nanti itu dipasangkan dengan yang keberapa ya Ustadz? Mungkin maksudnya ibu ini, si wanita ini menikah dengan si A meninggal menikah lagi dengan si B, begitu kan? Atau ibu ini suaminya 2? Nggak boleh suami 2, boleh laki-laki. Masa perempuan suami 2? Haram. Ya. Kalau ibu punya suami pertama meninggal, menikah dengan suami yang kedua, bagaimana nih Ustadz? Ada suatu hadis yang menyebutkan bahwasannya wanita itu untuk suaminya yang terakhir di dunia. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Ketika nanti di akhirat ternyata suami pertamanya lebih soleh, lebih tinggi derajatnya daripada suami kedua. Apakah dia tetap diberikan yang kedua ataukah terserah kemauan si istri tersebut? Banyak ulama mengatakan diserahkan kemauannya dia apa. Sebab Allah berfirman kepada penduduk api neraka, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Untuk kalian apa yang kalian mau silahkan. Maka kalau si istri ternyata di hari kiamat melihat suami pertamanya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, akhirnya si istri berkata, ya Allah, aku pilih yang pertama aja. Ya, hanya Allah yang maha tahu siapa yang paling berhak. Yang jelas Rasulullah hanya mengabarkan bahwa wanita itu untuk suaminya yang terakhir di dunia. Kalau memang ternyata di akhirat Allah mengizinkan ibu bertemu dengan yang pertama, alhamdulillah. Apa hukumnya seorang istri menggunakan cadar ketika sedang bepergian tanpa ditemani suami dan diam-diam dari suami? Karena suami belum ridho istri menggunakan cadar. Bolehkah istri tetap menggunakan cadar di belakang suami dengan tujuan menjaga dan menutup aurat secara sempurna? Boleh, nggak masalah. Karena untuk menjalankan sunnah seperti cadar itu, kalaupun suami tidak mengizinkan sebetulnya nggak masalah. Kalau misalnya ibu di belakang suami pakai cadar, tapi di atas suami ya daripada berantem ya udah dibuka cadarnya, nggak masalah, bagus. Apakah anak hasil perzinahan boleh dinisbatkan pada bapak kandungnya? Wanita yang berzina ini dilihat dia punya suami apa enggak. Kalau wanita yang berzina ini tidak punya suami, maka ia dinisbatkan kepada ibunya. Tapi kalau wanita yang berzina ini punya suami, maka anaknya tersebut dinisbatkan kepada suaminya. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash. Ya. Jika setelah melahirkan, lalu menikah, lalu secara agama dengan orang yang sama, lalu mempunyai anak perempuan, bisakah bapaknya menjadi wali nikahnya nanti? Jika setelah melahirkan, lalu menikah lagi secara agama. Oh, jadi dia berzina, kemudian melahirkan, menikahlah dengan wanita laki-laki yang menzinainya, begitu? Jumhur ulama mengatakan, dan para ulama yang mengatakan bahwa dia tidak boleh dinikahkan oleh bapak zinanya tersebut, karena itu bukan anaknya. Ya,
secara syar'i, dan nisbatnya pun juga bukan kepada bapaknya tapi kepada ibunya. Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa meninggal dalam keadaan jomblo maka matinya hina? Hah? Ini jomblo apa joglo sih, Bu? Apa benar ada hadis yang mengatakan bahwa meninggal dalam keadaan joglo? Joglo apa? Jomblo. Jomblo. Maka matinya hina. Nggak ada. Nggak ada satupun hadis yang mengatakan siapa yang meninggal dalam keadaan belum menikah, masih lajang, masih bujangan, maka matinya hina. Nggak ada, Ibu. Iya. Nggak ada. Yang jelas siapa yang meninggal di atas kebaikan, husnul khotimah, maka itu baik. Dan siapa yang meninggal di atas maksiat, maka su'ul khotimah. Masalah jomblo apa enggak itu urusan Allah. Ya. Masalah jomblo atau enggak itu kan sudah takdir Allah. Nih orang belum ya menikah tapi sudah dijemput oleh ajal. Ya gimana lagi? Apakah bapak saya yang sudah ditinggal ibu sudah 5 tahun harus menikah lagi, Ustadz? Walaupun sudah tua, ya terserah si ibu itu. Kalau dia mau menikah ya silakan, kalau ada laki-laki yang mau. Kalau ada dia nggak nikah lagi juga nggak masalah, selama dia merasa yakin tidak akan jatuh kepada zina. Saya tidak mencintai suami saya. Saya niatkan semua karena Allah. Sekarang suami saya minta izin poligami. Saya setujui. Tetapi ternyata calon istrinya bukan wanita baik-baik. Saya menggugat suami karena sudah tidak bisa menjadi imam dalam keluarga. Apakah saya berdosa? Berdosa. Kenapa? Masalah dia wanita kurang baik-baik itu urusan dia. Dosa wanita tersebut tidak akan ditanggung oleh ibu. Jadi kenapa kok tiba ibu yang minta apa? Cerai padahal ibu yang menyetujui. Kalau ibu sudah dari awal menyetujui, ya selesai, sudah permasalahan. Masalah kemudian ternyata wanita itu ternyata bukan baik-baik, ibu harusnya mikir bagaimana dia jadi wanita yang baik-baik. Ibu dekati madu ibu. Maduku, ngaji yuk. Itu. Ajak dia ke pengajian. Ya. Iya, ajak, Masya Allah. Dituntun istri madunya ibu itu ke pengajian. Oh, bikin baper tuh, Bu. Ustadz, apa boleh di mushaf Al-Quran yang cetakannya mulai membacanya dari kiri atau surat awalnya dari kiri dipakai sebagai rujukan? Barakallahu fiik. Yang nggak sesuai dong dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu dari kanan, nulisnya aja dari kanan. Masa dari kiri ke kanan? Dari kanan ke kiri. Itu benar. Ya. Harus sesuai dengan bahasa Arab dong, jangan ngikutin ini. Banyak banget ya pertanyaannya. Sampai kapan harus bersabar? Sulit menerima suami yang poligami tiba-tiba pulang memperkenalkan istrinya yang lebih muda dan cantik. Ibu bertanya kepada saya sampai kapan ibu bersabar. Jawaban saya adalah ibu bersabar sampai meninggal dunia. Loh kok bisa begitu? Iya. Sekarang saya mau tanya, Bu. Rasulullah SAW istrinya berapa? Rasulullah istri berapa?
9 atau 11. Ada enggak istrinya yang minta cerai gara-gara madunya lebih cantik dari dia dan lebih muda? Enggak ada. Abu Bakar istrinya berapa? 4. Umar, para sahabat rata-rata poligami, enggak ada sahabat yang istrinya cuma 1. Para sahabat rata-rata poligami, Bu. Tidak ada satupun para sahabiat yang berkata, saya minta cerai gara-gara madu saya ini lebih cantik. Tidak ada. Bahkan para ulama, Bu, rata-rata poligami. Ya, para ulama itu rata-rata poligami. Tidak ada istri-istri mereka yang minta cerai gara-gara madunya lebih cantik. Ya. Maka jadi sabarnya sampai kapan? Sampai meninggal. Jadi gimana dong Ustadz? Kalau meninggal apakah nanti saya? Ya sabar, yang penting ibu dapat surga di sisi Allah. Ya, sabar, karena masalahnya ibu, Allah dan Rasulnya mengizinkan laki-laki menikah 1, 2, 3, 4. Gimana lagi? Disinilah memang Bu, ujian terberat dari seorang istri adalah ketika suaminya kawin lagi. Benar, itu ujian terberat seorang istri ketika suaminya kawin lagi. Makanya berbahagialah ibu yang suaminya Masya Allah, ya, yang selalu berkata, yang bilang kepada istrinya begini, Mah, ya, saya rela untuk ditangkap pencuri dengan tuduhan mencuri hati kamu. Masya Allah. Pokoknya kalau kamu menyuruh saya menikah lagi, saya akan pergi ke kelurahan minta surat ketidakmampuan. Gombal. Apakah tips tersebut untuk istri berlaku juga buat suami? Ya. Ya. Apa yang harus dilakukan istri jika suami mengungkit kesalahan istri dengan alasan sebagai pelajaran yang bisa diambil dari kesalahan tersebut? Kalau memang suami niatnya baik seperti itu, mengungkit supaya ibu enggak jatuh lagi kepada kesalahan yang sama, maka ibu harus senang hati diingatkan seperti itu. Terima kasih Mas. Iya. Insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Saya manusia biasa Mas. Ya, sebagaimana Mas manusia, saya juga manusia. Yang namanya manusia pasti tidak lepas dari kesalahan. Kalau ibu punya suami mengungkit kesalahan ibu, dulu kamu berbuat seperti ini. Alhamdulillah Mas, saya sudah bertobat sama Allah, alhamdulillah. Tolonglah maafkan kesalahan saya. Sebab kalau saya mau mengungkit kesalahan Mas, saya juga bisa kok. Tapi saya berusaha untuk memaafkan. Ya. Cara menasihati suami yang belum ikut sunnah supaya tidak menyinggung perasaannya. Nah, praktekanlah sunnah itu di hadapan suami. Supaya suami melihat betapa indahnya sunnah. Ketika ibu akhlaknya bagus kepada suami, mempraktekkan sunnah yang telah ibu pelajari, suami akan bertanya kepada ibu, Mah, kamu kok ngaji sama siapa sih? Masya Allah setelah ngaji kok semakin luar biasa pelayanannya. Ya, oh sama Ustadz Fulan. Pasti Ibu semakin ngaji, semakin luar biasa pelayanannya kepada suami. Itu Masya Allah. Adik suami saya perokok berat. Bolehkah seorang istri membuatkan kopi? Tolong ibu, anaknya bu. Bolehkah seorang istri membuatkan kopi suami sebagai teman minuman untuk rokok?
Boleh kalau sebatas ngasih kopi mah, asal jangan dikasih rokoknya. Ya, nggak apa-apa. Beliau buatkan kopi, kemudian sajikan kopi sambil disimpan di situ buku kecil tentang hukum rokok. Nah, itu Bu. Ya. Saya kalau kajian dibiarkan pergi sendiri Ustadz, nggak peduli, malah didoakan begini, hati-hati ya. Apakah ini yang namanya dayus Ustadz? Ya Bu, kalau memang ternyata kajiannya nggak jauh, ya masa ngomongnya jangan hati-hati ya, biar ketabrak ya gitu. Ya Ibu punya suami yang mengizinkan Ibu ngaji aja udah alhamdulillah deh dulu. Berapa banyak istri yang suaminya nggak ngizinin bahkan Bu. Ini alhamdulillah udah diizinin, didoain lagi hati-hati ya. Ya. Ya udah alhamdulillah. Yang penting Ibu sekarang ngaji dulu, kemudian Ibu berpikir bagaimana Ibu bisa menjadi istri yang terbaik buat suami Ibu. Iya. Bisa diamalkan dalam kehidupan Ibu. Insya Allah dengan Ibu baik akhlak dan sikapnya kepada suami, suami akan semakin cinta sama Ibu. Suami akan semakin berusaha memperbaiki diri juga. Bagaimana sikap saya sebagai istri yang ternyata diam-diam suami masih melakukan riba? Kok Ibu tahu? Katanya diam-diam. Ibu bilang ternyata diam-diam. Berarti kalau suami diam-diam harusnya Ibu nggak tahu dong. Ya Ustadz, saya coba berusaha cari tahu. Nah Ibu yang salah. Itu namanya Ibu nyari-nyari apa? Kesalahan. Itu namanya dalam Islam itu jasus, memata-matai. Memata-matai itu nggak boleh Ibu. Kalau memang dia diam-diam Ibu nggak tahu, ya udah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau qadarullah ya nggak sengaja Ibu kedapatan suami lagi makan riba, nah disitulah Ibu berusaha untuk menasihati dengan cara baik-baik. Mas, ini saya punya hadis, dapetin hadis Bu Mas. Apa? 1 dirham riba dosanya sama dengan 36 kali berzina. Iya. Sampaikan hadisnya biar dia tahu. Kalau karena kita tahu bahwa kekurangan suami misalnya dalam membuat keputusan, dalam memimpin rumah tangga, terus si istilah yang akhirnya mengambil alih tugas tersebut, si istri lah, demi kelanggengan rumah tangganya. Apakah dalam hal ini istri termasuk dalam golongan istri yang tidak taat kepada suami? Kalau memang Ibu punya suami yang pelin-pelan, tidak punya keputusan yang jelas, akhirnya Ibu minta izinlah kepada suami, Mas, kamu itu selalu pelin-pelan dalam memberikan keputusan. Izinkan saya yang mengambil keputusan. Karena terkadang ada jenis suami begitu Bu, pelin-pelan. Terkadang A, tiba-tiba B. A, B. Bingung dia harus memutuskan apa. Karena kekurangan akalnya. Maka Ibu dalam keadaan itu sementara Ibu harus mengambil salah satu dari keputusan, ya sudah. Tapi adab kepada suami tetap dijaga. Ya. Apa yang harus saya lakukan kepada suami yang perhitungan banget Ustadz? Perhitungan dalam hal belanja, dapur, biaya sekolah, biaya berobat. Mungkin suami Ibu ini kali ya Bu ya, bendahara atau sekretaris perusahaan. Ya akuntan. Jadi semuanya ditulis. Ya. Ibu kalau punya suami seperti itu ya nggak masalah Bu, sabar aja. Kenapa? Mungkin suami Ibu tahu Ibu itu orangnya boros. Mungkin semuanya itu Ibu supaya suami mengajarkan kepada Ibu agar kalau belanja itu mikir-mikir apa manfaatnya.
Jangan terlalu apa? Berhura-hura, berpoya-poya. Jangan, bagus. Makanya positive thinking aja deh sama suami. Semua diperhitungkan, semua ditulis, belanja dapur pun, biaya sekolah pun semuanya ditulis betul. Bagus sebetulnya. Supaya apa? Ibu dengan seperti itu sebetulnya suami ingin mendidik ibu. Supaya ibu betul-betul disiplin dalam masalah belanja, dalam masalah segala-galanya. Ya. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi positive thinking dulu tuh. Suami seperti itu, saya yakin dia ingin kebaikan yang terbaik untuk istrinya. Saya yakin itu. Ya. Saya yakin suami ini tidak ingin istrinya tertipu dengan apa? Banyaknya belanjaan. Bisa belanja sana, bisa belanja sini. Akhirnya akhlak istri saya lama-lama kalau begini nantinya apa? Jadi manja. Ya. Ya memang kenyataan demikian ketika suami terlalu royal sama istri, semua dikasih duit, nggak perhitungan. Akhirnya apa? Istrinya terbiasa beri barang ini, mobil ini, beli itu. Akhirnya apa? Ketika suaminya ngasih yang sedikit, cemberut. Memang mudorot, betul. Maka mungkin suaminya ini ingin mengajari istrinya kebaikan buat dia insya Allah. Saat berikan kami nasihat bagaimana agar kami kaum Hawa dapat menerima takdir saat suami berpoligami. Langsung ibu ingat Rasulullah, suami saya berpoligami, dulu Rasulullah berpoligami. Ibu langsung ingat para sahabat, suami saya berpoligami, para sahabat semua berpoligami. Mungkin suami saya ingin mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah bersabda, ibu langsung ingat hadis, khairukum aktsarukum nisaan, sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak istrinya. Wah, suami saya menjadi yang terbaik. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, begitu ibu. Bagaimana menyikapi kehidupan rumah tangga yang berbeda manhaj antara suami dan istri? Berusahalah untuk menyatukannya dengan cara ngaji bareng-bareng. Saling sharing ilmu dan terus ya memberikan hujah-hujah yang kuat yang membuat ya mereka kembali kepada kebenaran. Kalau dituntut patuh ke suami, bagaimana kalau ibu mertua ikut campur? Ikut campurnya dalam masalah apa nih? Kalau ikut campurnya dalam kebaikan bagus, nggak masalah. Tapi kalau ikut campurnya dalam hal rumah tangga, kita lihat lagi. Kalau memang ikut campurnya untuk supaya rumah tangga jadi lebih baik dan lebih bagus, nggak masalah. Tapi gara-gara ikut campur mertua, akhirnya hubungan dengan suami semakin jauh, semakin retak dan yang lainnya, ya, di mana ibu mertua ternyata orangnya sangat matre, ya, dan yang lainnya, ya tentu berusahalah yang pertama ibu menjadi menantu yang terbaik dengan cara memperlihatkan kesabaran dan akhlak yang mulia. Ya. Dan insya Allah kalau ibu berakhlak bagus kepada mertua, mertua sayang banget sama menantunya insya Allah bu. Ya, dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada ibu. Bagaimana tips taat kepada suami yang sudah meninggal? Gampang atuh bu. Orang dia sudah nggak bisa nyuruh ibu. Namanya juga udah meninggal. Mau menaati suami yang sudah meninggal. Taat apanya? Hah? Kan menaati itu kalau suami nyuruh, ya nggak bu? Kalau suami meninggal terus suami menyuruh apa? Ya. Oke, mungkin maksudnya ibu begini, bagaimana saya berbakti kepada suami yang sudah meninggal? Mungkin itu bu. Berbaktinya yang pertama ibu berusaha ibu senantiasa mendoakan suami ibu.
dalam sholat ibu, dalam sujud ibu. Yang kedua, ibu bisa bersedekah untuk suami dengan sedekah yang pahalanya terus mengalir. Maka dengan cara itu insya Allah ibu tetap berbuat baik kepada suami biidznillah. Kadang dalam rumah tangga itu pastinya ada perbedaan pendapat Ustadz antara suami dan istri yang kadang membuat kita bertengkar dan marah. Apakah ini termasuk kita ini istri kufur kepada suami, Bu? Kalau ibu berbeda pendapat dengan suami, harus ada parameter yang jelas antara suami dan istri. Allah mengatakan apa, Bu? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah menyebutkan jika kalian berselisih dalam suatu permasalahan, permasalahan apa? Allah tidak menentukan, pokoknya semua permasalahan, bahkan permasalahan dalam rumah tangga. Maka kalau ibu misalnya berbeda pendapat dengan suami, cobalah suami ajak kepada yang lebih dekat kepada yang lebih dekat kepada syariat. Bilang, Mas, kita kan nih berbeda pendapat nih, Mas. Sementara Allah mengatakan jika kamu berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Gimana, Mas, kalau kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, melihat dalil mana yang lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya, itu yang kita ambil. Bagaimana? Coba sampaikan begitu sama ibu kepada suami. Iya. Bagaimana jika akhwat terlambat bangun pagi setelah iqomah subuh mau sholat subuh? Nah kalau dia sholatnya di rumah, nggak masalah kok beliau dulu. Karena kan iqomahnya di masjid. Sementara seorang wanita yang terbaik sholat di mana? Di rumah. Maka pada waktu itu ya udah pas bangun kok iqomah. Jamnya masih jam berapa sih emang iqomah jam berapa? Paling iqomah jedanya antara azan 15 menit sampai 20 menit kan rata-rata kan? Ya udah berarti waktu subuh masih panjang kan? Masih panjang, ya udah kau beli aja nggak masalah kok, Bu. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan istri ketika istri mengkhianati suami? Jadi ketika mereka dalam masa iddah talak, sang istri tanpa sengaja menerima pinangan pria lain tapi qadarullah gagal dan mereka pun rujuk kembali. Kalau memang dulu menerima itu karena ketidaktahuan, ya udah taubat sama Allah. Karena masalahnya itu dosa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu gimana lagi. Ya, kalau sudah rujuk, alhamdulillah perbaikilah akhlak kamu kepada suami kamu. Ya, semaksimal mungkin untuk berbakti kepadanya. Wallahu alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.